Sudah. Sudah. Gambar penempatan bawah sudah belum? Sudah. Yang kemarin, nah di sini ya silakan di step awal ini kalian buat data ya, jadi ada data penambang ya. Nah di sini nanti hati-hati ya, karena kita itu kan penambangnya seragam, oke ya? Nah penambangnya seragam baik itu yang untuk top coat, bottom coat sama yang diagonal. Jadi kita sesuaikan nih, jangan kamu ambil lurus-lurus dari sini. Terus nanti silakan dihitung ya, ini siap penambang silakan dimasukkan ya. Boleh data luas penambang dengan data siap penambang boleh diambil dari sisa. Terus untuk beban yang bekerja. Nah untuk yang ini ya, silakan lihat pada buku yang kamu tinjau. Misalnya, kalau kamu tinjaunya itu kamu dapatnya itu misalnya di buku bawah. Jadi di sini ya kita punya barang A, B, kemudian B. Nah, misalnya kamu tinjau yang buku ini, berarti kamu harus datakan beban untuk masing-masing batang. Misalnya ini adalah batang A, berarti nanti kamu harus punya FA, lalu punya FB, sampai seterusnya di FB. Oke ya, dan semuanya itu yang diambil adalah beban atau gaya penambang, gaya batang akibat kombinasi beban ultimate, beban kuat. Jadi silakan nanti diambil yang maksimum. Ya. Jadi di sini data beban ya, ambil yang kuat ya, itu dari batang-batang yang ada di tubuh yang mau kamu tinjau. Ya. Lalu, nah ini kemarin sudah dihitung belum? Kan kemarin katanya sudah sampai di tahanan kritis bau. Jadi saya tidak mau bahas ini ya. Nah sekarang ini kita hitung yang plat bukunya atau buset yang bagian bawah. Nah kalian tidak harus sesuai dengan ini. Ya. Boleh ya kalau kalian buatnya itu bentuknya itu dia lurus di sini boleh, tidak masalah. Kalau ini kan dia lebarnya yang bagian ini kan dia sesuaikan dengan lebar sayap profil. Kalau kalian tidak harus, tapi jangan kurang dari lebar sayap profil. Ya, karena ada kasus tindakan di luar negeri yang ada bagian plat bulunya itu kecil, ya, tidak sesuai dengan lebar sayap, tapi terakhir gagal di bagian plat bulunya. Jadi sebisa mungkin minimal lebarnya ini itu sama dengan lebar sayap. Kalau kalian mau pengerjaannya supaya gampang, boleh nih dilebarkan sedikit supaya ini bisa lurus, boleh. Tapi kalau kalian mau efisien silahkan miring saja tidak apa-apa. Pastikan bahwa jarak dari lubang ini ke tepinya itu sesuai dengan ketentuan kemarin kita bilangnya kan ada batas spasi ke tepi. Nah itu berarti kamu harus hitung nih. Ini ketentuannya berapa sesuai dengan dimensi baut yang kamu pakai. Ya. Jadi berapa mili nih ke tepi, tapi tidak boleh kurang. Jangan sampai kamu kurang. Kalau kurang nanti sobek ya. Jadi ini sudah, ini juga dicek nih. Ini ke tepinya berapa, ini ke tepinya berapa. Nanti di sebelah pun sama. Bentuknya silakan disesuaikan ya. Terus bebannya sudah dimasukkan ya dari kombinasi kuat. Ya, kalau ini dia kasusnya hanya 3. Ya kalian nanti kan ada 4. Lalu, nah nanti di sini nih, tahap ini. Nah, jadi ini kita definisikan dulu. Ya, kita definisikan dulu. Jadi definisikannya bagaimana? Karena posisinya kita itu kan ada sudut ya. Silakan dibuat sesuai dengan arah diagram. Positif berarti positif ya. Silakan dibuat ya terhadap sumbu mana nih? Ya, kita buat nih terhadap sumbu yang aksis koordinat. Jadi kita punya x y ya,
kesininya berapa, ini kesininya berapa, ini kesininya berapa, ini kesininya berapa. Lalu lanjut ya, batangnya jangan lupa diberi nama A, B, C, dan D, masing-masing punya sudutnya. Karena kalau A, D tidak masalah, tapi yang C dan D, nah itu nanti harus kita pecah gayanya. Kita uraikan. Jadi ini datanya. Kalau yang kasusnya ini dia kan hanya 3, ya berarti dia kalau ini kan dia kembali ya. Nah ini yang sudut A itu adalah yang batang nomor 1 dengan batang nomor 2. Inilah dia namanya theta A. Karena arah putarannya secara jarum jam, ya. Jadi ini positif ya. Sedangkan ini yang theta B, ya. Theta B itu adalah yang batang 2 dengan suhu vertikal, ya. Ini positif karena arahnya putaran jarum jam. Kalau yang theta C ini negatif karena dia theta C-nya ini kan sudut antara batang 3 dengan suhu vertikal. Batang 3 kan ada di sebelah kiri ya, memang dia negatif. Nah selanjutnya kamu butuh data apa lagi? Kamu butuh data dimensi plat buku. Jadi untuk dimensi plat buku itu kamu bisa ambil kotornya. Jadi data plat buku kotornya ini ya. Jadi boleh dilihat dulu. Atau supaya lebih aman, kamu kurangi saja. Karena kita kan ada lubang nih, kan ada pengurangan. Ya, jadi boleh nih kamu ambil dari yang baut paling 2 pada batang nomor 2. Atau kalau kita misalnya pada batang B ke batang A, berarti yang baut paling 2 ke yang paling dekat. Bisa loh. Udah bayangin kok. Jangan jauh-jauh, nanti kan berjalan. Kan kita maunya yang aman. Jadi kan kita kurangi kan, kita reduksi. Jadi kita ambil nih, ya, jadi nanti kamu punya data panjang plat buku dan juga lebar plat. Kalau yang lebar ini ada nanti lebar keseluruhan, tapi nanti kita perhitungannya untuk luas benar-benar nanti. Tapi yang untuk ini ya, ini kita ambil yang sudah kita reduksi. Ini yang paling kecil soalnya. Ya, karena ini ada di antara 2 batang, jadi dia lebih kecil dari ini atas. Nanti kalau sudah analisanya potongan, nah itu baru kita ambil yang. Jadi ini B2 ya. B1, B3 sama. Selama ini orientasinya sama ya, dibuat seragam. Susunan lalu tebal dosen plate kalau ini yang 24 mili, kalian boleh kalau mau ambil referensi 24 mili boleh. Kalau tidak boleh cari di internet ya untuk tebal plat baja. Tapi jangan pakai yang tipis-tipis ya. Karena plat buku itu dia harus lebih kuat daripada si yang batang ya. Sambungannya harus lebih kuat. Nah sambungannya itu nanti dipengaruhi sama apa? Sama ketebalannya juga. Tapi jangan terlalu tebal juga, nanti tambah berat dan juga buat polos ya. Jadi nanti ada penelitian. Nah selanjutnya nanti kamu hitung per batangnya. Jadi batangnya ini ya, nanti kita uraikan terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Akan tetapi ya, ingat ini perhitungan yang di sini itu hanya untuk satu sisi plat buku. Plat buku kan nanti kita pasang depan belakang. Nah, masing-masing plat buku itu akan pikul setengah-setengah dari masing-masing dari batang. Jadi yang misalnya di batang A, kamu mau pecahnya bagaimana? Ini kalian hanya ada fx-nya kan? Berarti hanya ada fx. Fy-nya ada tidak? Tidak ada. Kalian tahu kan? Ini nanti seperti ini kan? Lalu yang fb ini yang ada. Ini yang kita pecah. Ayo mereka. Kita punya fbx, lalu kita punya fb. Tapi besarnya nanti saat kamu kalian jangan langsung. Misalnya kamu langsung kali FB kali sekian TK, bukan, tapi setengahnya FB ya, karena setengahnya untuk yang kelas ini, setengahnya untuk yang kelas di belakang. Lalu ini yang FC, FC juga kita pecah jadi FCY, ini jadi FCX. Kalau ini FD-nya hanya ada FDX.
Jadi nanti kamu baca nih, kalau kamu sudutnya ini adalah theta A, ini adalah theta B, berarti gimana nih? Ya, ingat ini sudah merah ya. Ini theta B, ini theta C, ini theta B. Nanti silakan kamu cari fbx, fby, lalu cari lagi fcx dan fc. Kalau fbma tidak ada masalah. Ini harusnya dia terhadap sumbu vertikal ya. Berarti ini sumbu vertikal. Kalau A itu berarti ini yang theta A ya. Ini yang B, theta B. Lalu kalau yang ini itu yang theta B-nya itu dari sini ke sini, theta C-nya itu dari sini. Berarti bisa kelihatan kan mana yang positif, mana yang negatif. Yang negatif berarti berlawanan kan. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang untuk analisa plat bumbunya, ya, karena kita itu kan sambungannya ada yang diagonal, ada yang horizontal. Nah, kapasitas plat bumbu itu nanti harus kita analisa berdasarkan potongan. Jadi nanti kalian saya batasi cukup sampai tidak usah ditinjau per potongan yang atau sambungan. Bagi jadi dua kelompok saja. Jadi nanti ada potongan A itu potongan vertikal, lalu ada potongan B, potongan horizontal. Sedangkan potongan pada sambungan tidak perlu. Memang kalau mau analisa lebih lanjut, berarti kamu harus sampai di yang ada sambungan atau tidak usah. Nanti langsung. Ya, jadi untuk potongan yang A, ya, kamu kan sudah punya batas sudut vertikal ini. Setelah kamu pilih, ya. Saran saya, saat kamu mau pilih, apakah saya harus pilih yang sebelah kiri atau sebelah mana? Lihatlah gaya dengan beban yang paling maksimum. Carilah yang bebannya paling maksimum. Itu yang paling benar-benar. Jadi misalnya, oh maksimumnya itu ternyata ada di batang D. Silakan kamu tinjau yang bagian sebelah sana. Kalau maksimumnya ada di batang A, berarti kamu tinjaunya yang sebelah. Demikian pun yang diagonal. Antara D dengan yang batang C, ternyata batang C itu lebih besar ada di sini juga. Jadi yang di sebelah sana yang kamu tinjau. Nah sekarang, nah saat kamu tinjau ya, nah nanti untuk potongan, kan kamu sudah punya gambar sketsa untuk penempatan baut ya. Jadi nanti kamu buat nih ya, ini potongannya itu. Karena dia di tengah-tengah, berarti kan dia melalui titik gugur. Ini tidak ada ini. Jadi ini adalah titik gugurnya yang tengah ini. Titik gugur ini adalah pusat semua garis kerja gaya yang putus-putus ini. Ini ya horizontal dengan yang diagonal. Jadi nanti kamu cari nih eksentrisitasnya, bukan eksentrisitas, jarak plat gugur ke tepi yang pertama ke tepi plat gugurnya. Titik gugur jarak dari pusat titik gugur ke tepi pelatnya yang paling luar. Ini yang vertikal, ini namanya adalah lingkar. Jadi dari titik ini dari pusatnya ke tepi itu dia salah satu Y. Sedangkan yang X-nya itu adalah dari pusat gugur ke lubang petak. Bisa kok? Ke lubang petak ini adalah X. Kenapa harus kita masukkan ke lubang? Kenapa bukan ke batang saja? Karena ini ada pengurangan luas tampang, ini kritis ya. Jadi kita ambil yang ini. Karena kalau kita hanya ambil yang itu saja, nanti kita tidak memperhitungkan luasnya. Jadi silakan kita ambil XA, YA, ya. Lalu selanjutnya kalau di sini tidak ada sejumlah
jumlah baut, tapi seharusnya ini saja. Jadi A, YA, LA ini adalah nanti panjangnya, ini adalah panjangnya plat bur ya, sumbu Y sesuai parameter vertikal. Lalu ini jumlah baut internal, jumlah baut eksternal, ini sama saja ya. Ini diambil saja sesuai dengan jumlah jumlah baut, jumlah baut, ya, jumlah baut yang dipasang pada satu batang. Ya. Ini kan semuanya sama kan? Nanti ambil saja satu batang jauh. Oke, totalnya di sini dia punya nanti ada 18, Oke, lalu kalau kita sudah punya, nah sekarang kita tentukan ini nih, properti penampang. Jadi penampangnya ini maksudnya pada potongan plat dulu ya. Jadi yang sifat tampang tadi sudah data, lalu kita masuk ke bagian sifat penampang ya. Penampang GP, Gusset Plate. Nah di sini yang pertama itu luas penampang. Ini luas penampang kotor ya, jadi kita belum perhitungkan adanya lubang baut. Jadi luasnya itu sama dengan apa? Kamu punya panjang gusset plate yang kamu mau pasang ya, itu ini berapa panjangnya ya, dikalikan dengan tebal gusset. Jadi LA itu adalah panjang gusset plate ya. Lalu kita punya apa lagi di sana? AFM ya. Ini barulah yang neto ya, ini saya kasih gross. Yang ini yang GP neto. Yang bersih berarti gimana? Berarti kamu kurangi dengan luas dengan pengaruh lubang sambungan baut. Jadi nanti LA kali PT kita kurangi dengan jumlah lubang, kita kalikan dengan pengurangan luas sampahnya. Jadi jumlah baut dikalikan dengan lebar atau dimensi diameter lubang ya, dikalikan dengan tebal plat. Jadi apa tadi saya bilang, luas neto sama dengan luas salur dikurangi dengan jumlah lubang dikalikan dengan lubang dikalikan dengan tebal plat. Contoh ya, satuannya jangan lupa rasio ini udah usah saja, tidak apa-apa ya. Lanjut ke titik berat ya. Ini kalau ini dia dari bawah ya. Kalau kita jelas kita juga dari bawah ya. Karena kita ambilnya acuannya dari dekat dengan yang AD ya. Ambil dekat dengan AD. Boleh kalau dari atas boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya nanti saat perhitungan selanjutnya kita ambil yang paling minimum pada kita, itu sama saja. Karena gusset plate-nya ini kan cuma persegi ya. Jadi sih dia pusat beratnya akan di tengah, tidak masalah. Jadi di sini ya, nanti untuk luas untuk pusat beratnya langsung saja kamu hitung pusat berat GP ya, berat GP ya, itu akan sama dengan ya, jadi YMA itu akan sama dengan kapal per 2 ya. Jadi tingginya gusset plate nah ini adalah LAA dibagi 2, jadi di tengah. Oke ya, coba nah, jadi LAA per 2. Lalu untuk inersia ya, berarti inersia gusset plate kalau dipotong bentuknya persegi panjang ya. Ini kita ambil yang kuat, berarti nanti sumbukannya IX-nya berarti inersia gusset plate akan sama dengan 1/12 kali lebarnya gusset plate, itu kan sama dengan tebalnya plat gusset plate ya, dikalikan dengan LAA akan 3. Lalu nanti ya untuk inersia totalnya ya, tapi ini kan cuma apa namanya
YNA dengan YGB kan punya kita kan berimpit ya. Jadi langsung saja inersianya kita hitung satu kali saja. Karena ini adalah kalau dia itu penangkapnya tersusun ya, langsung saja inersianya itu sama dengan ini. Cukup sampai di sini saja. Nah, jadi inersianya akan sama dengan IGB yang ini. Karena ini nanti akan hasilnya 0, dia akan berimpit ke mana-mana. Jadi tidak ada jarak ya, antara buset plate ke pusat beratnya buset plate. Jadi nanti I-nya ini akan sama dengan IGB, inersia buset plate. Nah, I-nya ini adalah I apa? Ya. Terus kita hitung lagi modulus penangkapan buset plate. Jadi nanti untuk sifat penangkap itu yang kalian hitung ada luas, ada inersia, lalu yang ketiga adalah modulus penangkap buset plate. Ingat ya, ini potongan vertikal. Ya, lalu untuk yang ini nanti yang atas dengan bawah itu nilainya akan sama, ya. Kenapa? Karena posisi buset plate-nya kan pas di tengah ya. Jadi nanti dia akan sama dengan inersia dibagi dengan pusat berat. Ya, pusat berat. Kalau tadi kan kita hitungnya dari bawah, ya boleh nanti yang bawah berarti dia positif, sedangkan dari atas berarti nanti harus dibagi dengan pusat berat buset plate dikurangi dengan panjang buset plate. Ya, tapi tidak benar. Nah, setelah itu kita hitung yang namanya eksentrisitas. Eksentrisitas untuk masing-masing batang, ya. Itu kan kita harus hitung eksentrisitasnya dari si batang, ya, dari batang nomor 1 ke yang YNA tadi. Ya, YNA kan tadi hitungannya dari sini ke sampai sini ya. Jadi dari pusatnya dia ya, ke YNA, lalu yang batang ini ke YNA. Ini selisihnya sedikit saja, kecil. Ini dia di sini, berarti YNA-nya itu di sini. Jadi kita lanjut, ya. Jadi nanti ya. Ini berarti ya lihat ini kan sebenarnya nomor 3 ya. Jadi NA ya dikurangi, jadi jarak dari pusat berat plat bungkul ke batang nomor 1 ya, ke batang 1 itu berarti sama dengan DNA kita kurangi dengan jaraknya berapa ya. Kalau ini dia kasusnya adalah bisa akar tangan theta A ditambah dengan QK. Kamu kalau kamu bisa baca gambar, kamu cukup ganti parameternya dengan gambar punya, kamu sudah bisa hitung. Kalau kamu mengerti, kalau kamu mengerti ya. Nah, ini ya, makanya tadi karena si batang 2 itu kan di bawah, nah dia itu berimpit, makanya dia ini kecil sekali. Jaraknya kecil. Jadi YNA itu sini sampai di sini. Lalu yang si batang 2 ya. Batang 2 itu di bawah sini. Sementara yang si YNA itu di sini kecil sekali. Selisihnya kecil sekali. Oke, lalu lanjut ya. Nah, untuk radius dilasi ini adalah RY ya. Karena kita tujuannya kan arah suhu Y ya. Jadi nanti dia akan sama dengan TP per akar 12. Jangan tanya saya ini rumusnya dari mana. Nah, karena ini konsep dasarnya dari dilasi itu kan sama dengan akar dari per A ya. Jadi kalau kamu uraikan inersia Y dibagi dengan A, berarti nanti kamu akan ketemu TP per akar 12. Ini adalah RY, lalu tegangan sepanjang penampang. Nah, saat kamu hitung, ya, itu nanti kamu, jadi nanti untuk analisa buset plate
gaya ini. Jadi jangan sampai begini. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pegangan siap. Jadi simbolnya sigma ya. Kalau pegangannya, bisa pakai F, bisa pakai sigma. Jadi sigma AA itu sama dengan PAA per AA. Nah sekarang untuk PAA-nya, PAA-nya ini bagaimana? Untuk PAA-nya ini ya, ini T-nya ini bekerja searah sumbu mana? Searah sumbu X. Di sini yang kita tinjau itu adalah batang 1 dengan batang 2. Berarti gimana? Kamu lihat tadi kamu ini. Berarti batang 1 dan batang 2. Dia bekerja searah sumbu X. Berarti selama ini kamu jumlahkan gaya yang arah sumbu X ya, dengan yang sumbu X-nya komponen 1. Ini total. Terus barulah dibagi ya, dengan AA tadi yang punya kita adalah luasnya beset plate ya. Nanti kita dapat. Jangan lupa satuannya dari perhatikan ya. Ini MPA, berarti PA-nya setidaknya harus dalam Newton. Kalau di bawahnya adalah meter. Ini adalah sigma AA ya. Lalu untuk tegangan momen ya. Momennya ini hati-hati ya. Nah di sini nanti kita ada hitungannya 2 ya. Tapi ini sama saja ya. Karena tadi kan pusat gerak kita kan di tengah. Berarti modulus penapaknya kan sama atas dan bawah. Bedanya negatif saja. Satunya yang atasnya ya satunya positif. Nah ini rumusnya. Ini dia sudah ini kamu sebenarnya ya. Karena dia langsung kasih rumus. Karena rumus tegangan dalam itu sebenarnya bukan seperti itu. Oke. Jadi MAA per SAA top ya, ini kalau yang tegangan di bagian atas ya. Nah, di sini untuk MAA-nya. Nah, MAA-nya nanti kita lihat dulu gambar, ini adalah momen ya. Nah, kalau MAA ya, tadi kan kamu punya eksentrisitas. Ya, kamu sudah dapat EAA dengan ada gaya X dengan ada gaya X dengan ada gaya Y. Silakan kamu cari momennya. Gimana cara? Gaya dikalikan dengan jarak. Jaraknya apa? Ya eksentrisitas itu. Kamu ada jaraknya kan? Ada berapa? A1 dan EA2. Berarti ini yang gimana maksudnya? Kamu kalikan dengan apa nih? Gaya mana? Gaya horizontal atau gaya vertikal? Ya? Vertikal. Kalau kamu Pak, ini kita tinggalnya sumbu apa ini? Sumbu Vertikal. Gaya ini kan momen, berarti kan dia harus bekerja tegak lurus sumbu vertikal. Berarti gaya apa? Horizontal. Iya. Jadi kalau batang X1 ya, ini X1X dikalikan dengan jaraknya tadi yang mana nih? Nah, ini yang atas. Sedangkan yang batang kedua berarti kalikan dengan yang dia. Bisa kok? Bisa. Baru dapat momen. Kalau nanti kamu potongannya itu yang potongan horizontal, barulah kebalikannya. Nah, jadi nanti ini adalah momen tadi ya, jangan lupa nanti dijumlah total ya. Tapi perhatikan arah putaran ya. Arah putarannya juga. Jadi kalau punya begini nanti kalau ada yang gaya yang menuju sumbu batang, ada yang menjauhi sumbu batang, itu hati-hati. Karena satunya akan minus, satunya akan plus. Jadi jangan terkecoh dengan yang di sini. Sesuaikan dengan punya. Lalu setelah tegangan momen, ya, kita masuk ke yang geser. Oke, tegangan geser. Ini
tahu? Tahu ya? Seperti J tapi yang terbalik. Oke. Nah, untuk tegangan geser ya. Nah, ini tegangan gesernya ini nanti ada rata-ratanya sama seragam ya. Jadi nanti kamu lihat di PAA per AAA ya. Nah, untuk P-nya ya. Tinggal lihat ini searah sumbu mana nih? Sumbu Y. Ini batang 1 dan 2. Berarti batang 1 kan tidak ada Y-nya. Berarti P-nya ini akan sama dengan yang F2Y. Kalau punya kamu berarti yang cari saja yang bisa sumbu yang itulah gaya gesernya. Rata-ratanya nanti dibagi dengan luas penampang, luas misalnya plate ya. Nanti dapatlah sekian kira. Terus maksimumnya. Nah, untuk maksimumnya rumusnya yang bawah ini dengan I-nya ini sama dengan yang ini ya. INA kali DP dikalikan dengan INA per 2. Ya. Sudah bawah. Kalau sudah dapat tegangan, jadi nanti dapat tegangan aksial, tegangan momen, ya, tegangan lentur sama satunya adalah geser. Nah, yang terakhir bagaimana? Kita mau cek tegangan yang terjadi pada buset plate itu masih masuk dalam tegangan yang diizinkan atau tidak. Kamu silakan lihat nih, ini rumus-rumusnya sudah ada di sini. Jadi kamu cari dahulu ya. Ini rumus TCI. TCI ini adalah tegangan izin untuk yang tekan ya. Nah, ini kamu kan sudah punya sigma AA dengan sigma A top. Ini yang tadi adalah momen ya. Karena tekan ya. Nah, sigma A top ini kan negatif. Negatif berarti dia tekan. Kalau positif berarti yang lain. Berarti ya sudah. Silakan ini kamu jumlahkan. Nanti kamu dapat TC1 ya. Kalau sudah dapat TC1, silakan nanti kamu cari lagi tegangan izin tekan. Ya. Kan sudah ada B2. B2 itu kan yang lebar buset plate-nya ya. Masih kan tadi ada lebar buset plate-nya. Silakan masukkan dalam rumus ya. Cari dahulu lambda. Kalau lambdanya ini kurang dari 2,25, berarti TCI atau tegangan izin tekannya ini akan sama dengan ini ya. Dengan lambda rumusnya yang di atas ya. Ingat ini P. Ya, jadi K kali LC per RY tadi yang di atas dikali P ditambahkan 2 kali E kali F. Setelah dapat lambdanya, kalau dia itu kurang dari 2,25, berarti tegangan izin tekannya adalah IC kali 0,66 kali lambda C lambda kali Y. Kalau dia lebih besar berarti rumusnya yang bawah. Nanti kamu cari nih ya kebutuhannya permintaannya ini. Nanti tinggal hitung saja TC tadi yang pertama ya. Oke. Sigma C1 dibagi dengan sigma C1 izin. Ini kalau dia itu tidak 0 berarti ya berarti jangan tidak sampai 1. Kalau ini dia ada yang berdoa. Siapa tahu ada yang berdoa supaya cepat. Nah, tadi yang ditekan ya. Nah, kalau yang tarik bagaimana? Dia sama, tapi kalau ini dia pakainya yang bawah. Hati-hati kalau untuk izin dia itu batasnya kita kan kemarin tidak ada. Oke, kalau yang tarik ya, tarik berarti kita tidak perlu yang P terus panjang efektif, tidak perlu itu punya gambaran. Berarti kita nanti di sini hanya sampai pada kalau di sini dia sampainya pada FY ya. FY karena dia pakainya penampang kotor. Kalau pakai penampang bersih berarti nanti kamu pakainya FU ya. Nanti pakainya sudah bukan FY lagi. Jadi FY itu hanya pada penampang utuh. Kalau sudah, ya sudah, silakan diikuti saja. Saya capek. Ada pertanyaan?
Daftarnya nggak apa-apa, bisa dikerjakan sekarang loh. Coba dikerjakan dahulu sampai pada, saya mau lihat, sampai pada, oh tidak sebelum itu, mana gambarnya? Coba tunjukkan saya dulu gambarnya, saya lihat dulu. Saya mau cek kamu ininya sudah fix belum. Kalau ini sudah fix, barulah lanjut ke gimana gambarnya? Sketsa juga tidak apa-apa, tapi harus ada data tentang jarak spasi baut dan juga spasi ke tepi. Yuk. Gimana? Sudah saya punya baterai. Kalau mati juga saya punya charger, jadi tidak ada masalah. Yuk. Bagaimana kelompok yang lain? Maju sudah. Pastikan dulu gambar. Dan tadi saya ngomong pasti kalau gambarnya tidak ada. Jadi nanti gini, jadi gini, nanti kamu itu kan ada gambarnya, nanti kamu cukup tandai saja, ya kasih lingkaran saja di salah satu plat mulu, di salah satu modul yang punya daya maksimum, ya, yang mau kamu pinjam. Nah, jadi kita kan kemarin untuk daya maksimumnya kita ambil berdasarkan daya tarik maksimum, ya, daya tarik maksimum. Misalnya di M, jadi kamu tandai ini. Nah, nanti untuk detailnya barulah kamu masuk ke sini, ya. Misalnya ini misalnya, nah, di sini baru kamu kasih. Nah ini kamu posisinya bagaimana, ya. Terus jaraknya berapa? Kamu kasih keterangan yang kamu pakai itu baut ukuran berapa? Mengerti gambar desain, loh. Ini sudah semester begini kamu tidak mengerti gambar desain bagaimana? Bisa kok? Ini sudah oke. Ini tinggal masukin saja tambah keterangan, ya. Ini kayaknya dimensinya, settingan dimensinya ini kayaknya ukuran bautnya terlalu kecil. Sebentar, ini dari bautnya ke tepinya berapa? Makanya dikasih keterangan. Saya mau tahu nih.
Atau itu ketentuan penyamu yang jalan jembatan itu di sini. Ini yang 2017 ya. Nah ini dia sama dengan yang di SNI 179. Kalau spasi minimum antar pusat-pusat baut ya, untuk lubang standar itu tidak boleh apa ini kurang dari 3 kali diameter baut. Oke ya. Oke. Lalu nah, jarak tepi. Nah, jarak tepi. Nah, ini sebenarnya kita lihat di tabel 613 266 61. Nah, ini nanti disesuaikan kalau ini dia dalam inci ya. Kalau mau gampang, kamu punya SMI ya 1729. Nah, ini kamu langsung lihat nih. Diameter bautnya berapa? Ya. Diameter bautnya berapa? Nanti kamu tinggal mana ya? Kemarin kita belum berapa ya? Nah, ini jarak tepi yang ini nih. Sesuaikan dimensi bautnya berapa? Berarti jarak tepinya minimumnya adalah sekian. Ibu kalau saya lebih dari yang di sini tidak apa-apa. Ini kan jarak minimum. Ya, apa? Tapi ada batasan juga itu jarak maksimum. Karena takutnya nanti dia malah terlalu longgar. Oke, spasi maksimum, jarak maksimum dari pusat baut ke tepi terdekat ya, pada bagian yang saling bersambung itu adalah 12 kali ketebalan dari bagian yang disambung ya. Tapi tidak boleh lebih dari 150 mm ya. Ada kok? Ada kok? Jadi silakan. Nah tadi dalam ini berapa? 78. Kalian dimensi bautnya berapa? Oh, ini dimensi bautnya beda-beda. Kenapa pakai beda-beda? Kenapa tidak satu saja kan? Mudah perhitungan. Kan saya kemarin bilang kamu ambil barang yang gaya taringnya paling maksimum. Ketika kamu sudah menghitung sampai dapat diameternya yang ideal, jumlah baut yang ideal, bisa tuh kamu buat seragam dengan barang lain yang masalah. Ya, ini kamu mau tambah kerjaan silakan. Oke. Jadi yang pertama, yang diameternya berapa? Berapa? 24. Berarti jarak minimumnya adalah 30. Oke. Oh, sorry. Ini berapa baut yang jarak? 10. Sebentar tidak digambar tadi berapa? Itu kalian dapat 6 baru dapat yang ideal. Kenapa dipasang 10? Jadi 10 semua ya satu baris. Tidak 10 itu bukan berarti satu barisnya itu 10. Kamu bisa susun jadi 2 baris, bisa 5
tidak masalah. Kalau zigzag ini karena memungkinkan supaya apa? Supaya jangan kebanyakan makan plat bubur. Ya. Karena kalau lurus saja itu kan nanti plat buburnya kan lebar sekali kan, panjang. Tapi kalau zigzag, nah itu dia bisa atur tuh. Ya. Dia bisa atur. Jadi nanti plat buburnya tidak harus terlalu lebar. Boleh. Intinya nanti jaraknya spasi ininya ke sini itu horizontalnya itu paling minimum berapa kali? 3 kali diameter ke bawah. Bahkan ya. Jadi nanti ini paling minimum. Kalau kamu mau tambah 3 atau berapapun terserah, selama dia itu lebih besar dari 3 kali diameter ke bawah. Tapi jangan terlalu jauh-jauh juga, kasihan nanti plat buburnya terlalu besar. Ukuran plat buburnya berapa? Jangan sampai 2. Berapa ya plat buburnya? Tidak bisa disebut. 2000-an nih, masih besar. Ya, makanya kamu susun bautnya ya, terus atur spasinya. Oke, sudah ada bagus. Nanti mungkin di sini ya tidak jaraknya jangan dikasih begini. Jadi nanti ini saya sudah hapus ya, tapi di situ saya punya nah ini ya kayak ini ya. Jadi nanti boleh nih kamu menunjukkan asnya, garis asnya. Jadi boleh pakai simbol as itu biasanya apa? Ini apa? Ya ini kan asnya ya. Asnya ini kasih ya. Kalau yang ini apa? Yang dua garis ya. Atas bawah. Badannya badan kalau dari atas kita diputus. kalau ini kan asnya nih. Parah. Dulu kan tiba-tiba dia masuk ke dalam. Nah, oke. Jadi kalian sudah belajar gambar teknik, sudah paham. Oke. Kalau putus-putus ya, kalau ini jelas as-asnya. Kalau putus ini kan berarti gambar posisinya kan di bawah, tersembunyi kan. Kalau kamu buat saya kalau jadi dosen kamu saya hapus langsung saya tahu. Ini kan tidak putus-putus. Jadi kesalahannya itu ada di atas lagi dia. Tidak ya. Jadi saya tidak tahu kalian itu gambar itu kalian fokusnya bagaimana? Seperti ini ya, jadi tidak harus pakai logo ya. Terus nanti silakan nanti ini kita juga sapa ya. Silakan tuliskan nama kelompokmu dan juga nanti ada nama dosen ya. Jadi nanti untuk gambar-gambarnya itu kamu nanti ada gambar apa ya. Lalu gambar detail. Saya biasanya nanti lebih detail. Sedangkan nanti yang untuk abulman dan sebagainya, ya itu nanti menyesuaikan dengan perlakuan role. Karena setelah saya bahas dengan role, kalian ujiannya nanti bersamaan. Itu yang pakai di hari ya. Tapi kali ini lebih intens karena ada dosen TA. Sudah aku. Sekarang dilanjutkan kelompok terakhir. Oke, nice. Kelompok lain. Nah. Kelompok yang 4 tadi itu silakan nanti setelah gambarnya selesai ya di
kelompok berikutnya. Yang di bawah bisa sambung dari dimasukin. Jarum jahit bisa. Sebentar ini kasih masuk. Lihat tuh buat pecah. Tasnya profil ya. Ini bukunya begini, berarti kan harusnya lebih ini ya, lebih masuk lagi ya. Ikuti ya, harus segaris sebenarnya. Ikuti apa namanya? Model bisa, kan kamu kan seperti ini kan ya. Berarti ini harusnya kita bahas kayak gini. Ya, jadi sekarang dibuka. Yang sininya tidak perlu karena kita perhitungannya kan di buku 2 saja. Harusnya tidak bisa. Jadi kalau mau ambil mau belajar sebenarnya ini sekarang buat ini berarti ini kalau kamu hapus ya berarti nanti jaraknya itu nanti kalau ukur ini ya ini nanti ada tulisannya nanti ada silakan ditambahkan apa nih lambungnya ya berarti dari boleh kamu langsung ini tapi ini kan nanti masuk lagi nanti dia ini coba nih ini kalau oh itu ditambah keterangan tambah keterangan nih tadi saya coba dengan kelompok 4 ini keterangan jaraknya ambil salah satu saja dikasih jaraknya antara keduanya berapa yang lain tidak usah ini dikelola kita jadi bautnya itu nanti kalian tulis ini kemarin pakai A325 ya? A325 dengan geometer A325 kelompok yang lain nanti yang kalau sudah ada plat dulurnya nanti dikasih keterangan juga tebal plat dulurnya berapa. Jadi kamu buat gambar itu jangan suka kamu ya, buat gambar itu harus ada informasi supaya orang bisa baca. Yang buku keterangannya bisa. Kelompok
yang kalian tinjau ini yang batang satunya mana? Ini loh. Oh, bisa tak? Tapi saya belum lihat. Coba nanti ditambah garis ininya. Ini diperpanjang dulu. Saya mau lihat nih. Ini ketemunya kemiringannya sama tidak dengan yang bisa. Ya, di saat itu kan kemiringanmu berapa misal? Ya, jadi jangan buat suka-sukanya ya. Yang lainnya itu perhatikan. Jadi yang di saat itu kan kamu kan ini 5 meter, ini 5 meter. Ininya berapa? 6 meter. 6 meter kan? Ini ke sini ini berarti berapa derajat? Nah ini kemiringanmu sesuai dengan ini. Ya, bisa loh. Terus nanti silakan. Kalian hasilnya berapa? Kalian butuh minimumnya berapa? Minimumnya berapa? Terus kan diberatkan jadi 10 kan? Sebelumnya berapa? 5. Nah, jadi dinaikkan jadi 10 ya. Terus sekarang diameter baunya diameter baunya 20. Ini jaraknya pastinya 25. Jarak tepinya berapa? 65. Ini berarti jadi sekarang yang kelompok 1 coba dibuat dulu garis langsnya supaya saya mau lihat dulu berapa kemiringannya sih. Jadi diatur 5 meter tingginya 6 ya, berarti diagonalnya terus dikasih profil ya. Coba dibuat. Jangan lupa kasih keterangan ya. Profilnya itu profil berapa? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok berapa? Ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ini kemiringannya berapa sih? Nah ini selalu bingung. Sebentar, saya ukur dulu. Bisa Ini iya 50 derajat Pak. 50 derajat. Yang lain 50 derajat ya. Kemiringannya 50 derajat Pak. Coba cari. Coba kamu cari. Coba kamu cari atas tangan dari 6/5. Atas tangan dari 6/5. Tangan pangkat min 1 ya, dari 6/5. Ini 50 ya. Dibuat digambar ini belum sih? Jadi kan kamu kan 5 meter dari 5 meternya 6 meter dari ya.
kelasnya kan lebar. Ada bisa cari tadi sebatas. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti hari Senin ya, boleh ketemu saya nanti di laptop saya ada ruang praktek di bawah. Jadi nanti jangan datang hanya satu kelompok. Nanti yang datang hanya orang yang sama, jadi yang lain. Ya. Jadi kalau gambaran itu kamu perbaiki, saat kamu pulang pun harusnya tidak ada masalah. Ya, kalau perhitungan itu kamu bingung, nggak boleh kamu tanya saya. Kalau tidak, kamu bisa tanya teman yang sudah paham. Jadi harusnya elastomer sudah dihitung kok. Terus kemarin yang analisa sintetis sama geser baut itu dengan jumlah bautmu yang kamu tentukan tadi itu aman kok. Harusnya aman ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat yang ya, tebalan kamu boleh ambil dari situ boleh. Kamu boleh ambil dari yang kamu searching di internet boleh. Itu kan produknya pabrik. Tidak bisa kamu kasih tebalan itu kepada kamu. Kamu cari saja yang bisa untuk reaksi pada jembatan. Jadi yang kamu ganti mana? Kamu ganti yang dari reaksinya loh. Ketebalannya tidak bisa disesuaikan pabrik. Oke, jadi Selasa itu yang masuk adalah Pak Sandro. Jadi padahal tidak ada membahas sampai ke atas, kalau langsung membahas tentang bawah. Jadi hari Senin